Pada video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Garinda Cordless 16 volt dari Ironhope. Pastikan kalian menonton sampai habis ya. Jadi ini adalah Garinda Cordless 16 volt dari Ironhope dengan menggunakan mata cutter 3 in dengan diameter lubang 10 mm. Saya memutuskan untuk membeli ini karena kedepannya akan ada project yang saya kerjakan yang berhubungan dengan pemotongan. Kenapa saya membeli Garinda model begini? Karena selanjutnya itu sistem kelistrikan yang akan saya pakai tidak lagi menggunakan listrik rumah dikarenakan ada konflik ya penggunaan listrik rumah, dan ini akan dipakai untuk sistem PLTS. Ketika unboxing Garinda ini saya belum berani bahas karena belum mengetahui kelebihan dan kekurangannya, walaupun sudah banyak video yang saya tonton di YouTube. Dari beberapa video yang saya tonton, ada dua jenis Garinda tangan yang banyak dibeli oleh konten kreator DIY. Yang pertama versi 12 volt, yang kedua versi 16 volt. Nah, versi 12 volt memiliki kekurangan diantaranya tidak mempunyai gear gerindanya, sehingga ketika digerindakan pada permukaan benda yang keras dia akan mati. Sementara ini mempunyai gear gigi rasio yang menyebabkan torsinya jauh lebih kuat ketika kita menggerinda besi yang lebih keras. Dan saya bakalan bahas kelebihan dan kekurangan gerinda ini setelah saya menggunakannya. Oh iya, saya kehilangan salah satu potek video entah di mana menyimpannya sehingga saya tidak bisa menyambungkan dengan adegan selanjutnya. Dan saya hanya menemukan potek ketika mata pisau yang saya gunakan sudah habis dan gerindanya ini udah diganti dengan mata pisau yang lebih besar dari 3 inci. Salah satu kelemahan yang paling saya rasakan ketika menggunakan gerinda ini yaitu baterainya cepat banget habis. Ketika kita butuh gerinda untuk memotong besi tebal, dia baterainya cepat habis. Ya, baterainya mungkin cuma 1 Ah dengan tegangan 16 volt. Dan dia nggak mempunyai cincin di bagian ujungnya untuk dipasangkan dengan mata cutter yang lebih besar dari bawaannya, lebih besar dari 10 inci. Sangat terlihat jelas diameter lubang antara 10 mm dengan 16 mm, tapi masih bisa dipasangkan. Sedangkan untuk pengisian dayanya sekitar 1 ampere dan ini bisa penuh dalam waktu 1 jam. Untuk harga mata gerinda cutter yang lebih kecil yaitu 3 in jauh lebih mahal daripada mata gerinda yang lebih besar. Oleh karena itu saya memilih mata gerinda pada umumnya. Karena di rumah tidak mempunyai ring, jadi saya mengakalinya dengan cara mengunci tepat pada posisi di tengah-tengah. Ketika penguncian berhasil, maka gerinda ini tidak akan miring. Penguncian tersebut masih akan kuat meskipun kita tidak menggunakan ring. Ini sudah beberapa kali saya gunakan. Untuk tenaganya lumayan ya daripada tenaga yang 12 volt. Selain itu, untuk putarannya juga lumayan kuat meskipun tidak bisa menyamai putaran RPM pada gerinda pada umumnya. Ketika saya hendak membuka gerinda ini, obengnya hilang, jadi terpaksa saya harus menggunakan cordless. Tapi sayangnya cordless saya nggak muat di gerinda ini, jadi mau nggak mau saya harus mencari ide bagaimana cara membukanya, dikarenakan obeng yang satunya tuh nggak ketemu. Saya berusaha menggunakan berbagai kombinasi obeng, namun belum juga berhasil untuk membuka gerinda ini. Sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk menggerinda mengasah obeng yang saya punya agar bisa muat di dalamnya. Dikarenakan saya nggak punya mata gerinda yang lain selain gerinda potong, akhirnya saya pakai aja deh yang ini. Akalin aja terus obengnya nyampe selesai. Ya begitulah di sini. Kalau kita nggak punya apa-apa ya kita akalin. Setelah capek-capek menggerinda malah nggak muat. Aduh, repot. Mungkin dipaksa aja kali. Kita paksa aja buat bukanya.
Beginilah ketika kita berkarya dimana kita nggak punya alat, nggak punya uang buat beli alat, ya sulit. Makanya saya bikin YouTube ini, semoga aja bisa dapat dukungan finansial kalau kita pengen berkarya. Kalau dilepas, yang paling sulit adalah melepaskan penguncian pada bagian belakangnya. Nah, kalau penguncian yang udah dilepas, satu lagi yaitu stiker ini yang kadang mengganggu kita untuk membukanya. Gak usah lama-lama deh. Nih, bagian dalamnya simple banget, dia cuma menggunakan motor 555 kalau nggak salah ya. Ini motor berapaan ini? Dan dia pakai sejenis saklar, tapi ini bukan dimmer, sejenis saklar. Dia nggak bisa mengatur kecepatan motor. Dan dalamnya sangat simple banget, terdapat motor dan gearboxnya ada juga di dalam tuh. Terdapat gearbox juga, yang pantas saja dia mempunyai cengkeraman yang kuat dalam torsinya gitu. Torsi untuk menahan gesekan lebih kuat daripada Persi yang 12 volt. Dan saya coba pengen buka gearboxnya, ternyata susah banget untuk membukanya, akhirnya saya nggak buka. Sudah 6 menit berlalu dan kalian yang masih nonton, saya bakalan langsung coba aja daripada waktunya habis kebuang sia-sia gitu kan. Daripada mau buka ini gak bakalan berhasil, saya bakalan langsung uji coba aja ini untuk memotong baja ringan. Meskipun harganya lebih mahal dari gerinda konvensional, saya cukup puas dengan gerinda ini.